Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore, puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo ya. Haleluya, karena cuaca sejuk ya. Hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan, saudara, supaya menjadi pondasi buat saudara bahwa kita menyembah Allah Tritunggal ya, yang bekerja dalam misi penyelamatan. Supaya saudara tahu, Natal itu bicara tentang Yesus, bukan Sinterklas. Ya, sekali lagi, Natal itu bicara tentang Yesus, bukan Sinterklas. Saya sedih ya, anak-anak sedari kecil sudah dikibulin sama orang tuanya. Maksudnya apa? Nak, kalau Natal kamu minta apa? Nanti Sinterklas bisa kasih hadiah. Ho ho ho. Suruh nyantolin kaos kaki, suruh nyantolin apa? Nanti yang ngasih hadiah siapa? Orang tuanya tuh. Lah kok bisa bilang itu Sinterklas? Dari kecil kasihan loh, anak-anak udah dikibulin. Saya mau ingatkan, Natal itu bicara kelahiran Yesus. Jadi Natal itu bukan Sinterklas. Saya sedih ya. Natal Tuhan Yesus, tapi yang dipajang di mall, yang dipajang di rumah-rumah bukan Tuhan Yesus, tapi Sinterklas. Tahu nggak saudara? Itu adalah cara-cara untuk menghilangkan bahwa Natal itu bicara kelahiran Yesus. Natal bicara tentang pengharapan di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Dunia ini gelap, Yesus datang sebagai terang. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Natal diambil dari kata natalitas, artinya apa? Kelahiran. Kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mari sama-sama kita melihat bagaimana Allah Tritunggal bekerja dengan dahsyat. Ya. Sebelum kita buka ayat, saya juga mau sampaikan saudara. Natal gestarnya itu Tuhan Yesus, bukan artis, bukan odol-odol, bukan siapapun, tapi Natal gestarnya Tuhan Yesus. Saya sedih ya melihat perayaan Natal, artis ini, artis itu, lupa. Natal itu siapa sih gestarnya? Tuhan Yesus. Apalagi yang sering kali orang salah, Natal mengharapkan kado. Saudara, saya mau tanya, yang lahir siapa? Tuhan Yesus. Kalau saudara ngunjungin keluarga, ponakan, sepupu, atau keluarga yang melahirkan, bayinya ngasih kado apa kita yang ngasih kado buat bayi? Kita yang ngasih kado ya, tapi kenapa kita nuntut kado? Saudara tahu, orang Majus datang dengan 3 hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Gembala dari Padang datang, dari padang-padang domba, datang gembala-gembala tersebut. Kita lupa ya, Natal itu kelahiran Yesus, tapi kita yang nuntut kado ya. Padahal harusnya Natal kita yang bawa kado buat Yesus loh. Kadonya apa? Ya hidup kita. Kadonya apa? Ya diri kita ini. Jadi persembahan yang hidup buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat sama-sama bagian firman Tuhan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kalau saudara masih bingung tentang Tritunggal, saya bantu menjelaskan dengan secara simpel saudara ya. Ada orang bilang, Tuhannya 3 ya? Bukan, Tuhan kita satu, dalam 3 pribadi, satu hakikat, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari Kejadian 1, Allah Tritunggal itu sudah tercatat, udah ada. Mari kita lihat sama-sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit di sini heavens, ada sorga yang diciptakan dan bumi. Di sini Allah berbicara Bapa. Ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang. Bicara apa? Roh Kudus. Ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah. Lalu terang itu bicara siapa? Yesus. Dari Kejadian 1 udah jelas Allah Tritunggal bekerja. Di Kejadian 1 ayat 26, baiklah. Halo, Alkitabnya dibaca, halo. Kejadian 1:26, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar rupa Allah. Lihat saudara. Baiklah kita berarti ada Allah Tritunggal. Saudara dan saya, kita ini hidup juga dengan trikotomi atau Tritunggal. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita ini serupa, imago Dei. Serupa dengan rupa Allah. Dengan rupa Allah, tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa,
kehilangan kemuliaan Allah, maka upah dosa ialah maut. Maka Yesus datang, firman itu menjadi manusia, supaya kita tidak binasa. Jadi harusnya kita semua binasa, saudara. Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah Theos. Dan firman itu adalah Allah logos in Theos. Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 14 berkata apa? Yohanes 1 ayat 14 boleh ditampilkan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang saudara, saya mau katakan, manusia itu hidup dari 4 faktor. 1, kita hidup dari yang namanya makanan. Saudara nggak bisa nggak makan, harus makan. Siapakah Yesus? Dia roti hidup. Yang kedua, manusia butuh minum. 70% tubuh kita adalah cairan. Siapakah Yesus? Air kehidupan. Barang siapa datang kepada Yesus tidak akan haus lagi. Yang ketiga, siapakah Yesus? Ya, yang ketiga kita butuh apa? Kita butuh udara, oksigen untuk bernafas, betul? Saudara lihat waktu zaman Covid, oksigen yang biasanya gratis harus beli loh. Jadi bersyukur hari ini kalau kita bisa bernafas gratis, itu anugerah Tuhan. Siapakah Yesus? Nafas orang percaya. Nafas setiap orang-orang yang percaya. Dan yang terakhir, yang keempat, manusia hidup butuh yang namanya cahaya atau terang. Saudara, kalau tidak ada terang, saudara tidak bisa melihat apa-apa, betul? Terang ini membuat kita bisa ngelihat, siang kita bisa ngelihat. Kalau malam nggak ada lampu bisa ngelihat nggak? Nggak bisa. Bisa Pak ada bintang? Iya itu kan bintang. Maksud saya kalau tidak ada blackout istilahnya, bisa melihat? Nggak bisa. Nah siapakah Yesus? Saya mau kembali dulu ke Kejadian 1 ayat 3. Boleh tampilkan Kejadian 1 ayat ketiga, baru nanti kita lompat ke ayat yang paling disukai yaitu ayat terakhir. Kita lihat ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Firman, logos, Yesus jadi manusia. Inkarnasi menjadi manusia. Nah, digenapi di perjanjian baru, kita buka ayat kesukaan kita, ayat terakhir. Yohanes 8 ayat 12. Kita lihat sama-sama. Maka Yesus berkata kepada orang banyak. Katanya, akulah, barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam, melainkan ia akan mempunyai. Jelas bahwa Yesus terang dunia? Jelas. Alkitab tidak pernah salah. Ada lagu lama berkata, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Saudara lihat Kejadian 1 ayat yang kedua. Kalau saudara tanya, Pak kalau ada Tuhan kenapa ada gelap? Pak kenapa kalau ada Tuhan kok diciptakan gelap? Kok diciptakan kejahatan? Saudara saya mau katakan gelap, jahat itu bukan diciptakan. Tapi saudara lihat, gelap gulita adalah kondisi ketika tidak ada Tuhan. Di ayat 3, ketika ada firman Allah maka jadi terang. Jadi hari ini kalau saudara dalam kehidupan merasa gelap, saya mau ingatkan, datang kepada Yesus karena Yesus terang dunia. Jadi hari ini saya mau katakan kepada setiap saudara bahwa Yesus terang dunia. Kita lihat lagi 8:12, Yohanes 8:12. Ada satu kalimat saudara, berkata apa? Melainkan ia akan mempunyai terang hidup, saudara. Terang hidup ini bicara apa? Pengharapan. Ini bicara apa? Kesembuhan. Saudara, saya hari ini banyak melayani orang-orang sakit dan saya hari ini akan saksikan bagaimana saya dengar kesaksian dahsyat hari ini. Nanti saya akan tampilkan kepada saudara fresh from the oven. Dan saya mau katakan, orang sakit itu butuh pengharapan, betul tidak? Orang sakit butuh dikuatkan, betul tidak? Tapi seringkali yang didapatkan orang sakit apa? Hah? Stadium 4? Yang satu aja berangkat apalagi 4? Betul enggak? Itu realita. Tapi saya mau katakan, mau stadium 1, 2, 3,
4, kalau ada Yesus yang mustahil menjadi mungkin. Yang percaya katakan amin. Saya masih percaya betul. Nanti saya akan saksikan, saudara tahu cedera namanya ACL? Tahu saudara? Kalau atlet pasti ngerti ACL atau apa itu ACL deh. Kalau main bola, nanti kita akan lihat kesaksian bagaimana ada seorang pemuda saudara. Kakinya ACL, diperiksa dokter, didoakan oleh Bapak Gembala tahun lalu saudara. Dan diperiksa dokter saudara. Dikatakan tidak ditemukan cedera apapun dan normal saudara. Apa enggak bukan Tuhan yang bekerja? Enggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Langsung tepuk tangan saudara. Tuhan Yesus yang bekerja. Nah, saudara, saya mau katakan cari Yesus ada kehidupan kekal. Jadi saudara jangan cari dunia, cari Yesus. Ada lagu lama, saya senang lagu-lagu lama saudara ya. Lagu lama ini berkata demikian. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Saya boleh minta dibikin worship? Cari apa di dalam dunia? Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Kalau cari dunia tentu binasa. Cari Yesus. Cari Yesus yang penuh cinta. Wow, dahsyat. Saya boleh minta Vito standby. Saudara, saya percaya hari ini Yesus terang dunia. Kalau saudara merasa hidup saudara gelap, berarti saudara butuh Yesus. Yohanes 8 ayat 12 sudah berkata bahwa akulah terang dunia, Yesuslah terang dunia. Jangan cari dunia, enggak bisa. Saudara mau cari lampu, lampu ada batas nyawanya, ada lifetime-nya. Tapi bersama dengan Yesus ada kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya mau saksikan beberapa kesaksian saudara. Ya, selama beberapa minggu dan tadi siang saya dapat dahsyat, ada 2 kesaksian yang fresh from the oven. Saya mau mulai dulu yang pertama saudara. Saya 2 minggu lalu saya melayani pemberkatan nikah saudara. Resepsi pernikahan. Nah, saya mendoakan, selesai saya doa resepsi, saya turun, ada seorang ibu yang datang, Pak saya sering lihat Bapak di YouTube, saya sering lihat di Instagram, Pak saya boleh didoakan nggak? Perut saya sakit Pak, saya sudah ke Penang, saya sudah kemanapun, sudah ke dokter, masih sakit Pak, boleh didoakan nggak? Dan saya doakan saudara, dan puji Tuhan, mujizat terjadi sampai saya katakan resepsi pernikahan, rasa ibadah mujizat saudara, bayangkan. Karena saya percaya dimanapun saya melangkah, mujizat itu terjadi. Dimanapun, apapun eventnya. Kadang-kadang sampai saya lucu, jalan di supermarket ketemu orang, Pak boleh minta tolong didoakan saya, ya saya siap sedia. Saudara. Saya sampai dimanapun, karena apa? Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Itu yang saya rindukan jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau bawa hadirat Tuhan. Bukan cuma di gereja toh, di rumah hadirat Tuhan ada. Dimanapun di kantor saudara hadirat Tuhan ada, di jalan hadirat Tuhan ada, di kampus, ya, di sekolah ada hadirat Tuhan. Maka orang bisa lihat ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saya mulai dulu dengan video perut sakit yang disembuhkan. Boleh ditayangkan perut sakit, langsung ke perut sakit ya. Perut sakit yang disembuhkan, silakan ditayangkan. Yesus mau berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya Ibu Wanda permisi dalam nama Yesus, kami Tuhan dalam nama Yesus, Ibu Wanda sembuh, sehat, mujizat terjadi, kami percaya perutnya sudah sehat, sudah sembuh, kami percaya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Ibu Wanda sudah sehat, mujizat sudah terjadi, dokter, engkau tapi sudah sembuh, sehat, mujizat terjadi di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Sehingga sama-sama. Boleh di pause? Sudah lihat, selamat siang Pastor Yoel, saya Bu Wanda, teman Bu Lydia, Pak Liadi. Tadi malam saya didoakan di resepsi, memang bukan secara kebetulan, saya menderita MA atau asam lambung, mulai bulan Mei sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Tanggal 17 November saya baru dari Penang cek di endos dan kolonos ternyata lambung luka and polip. Pulang dari Penang masih mual, tadi malam langsung enak, tapi siang ini kok mual kurang nyaman. Saya sangat percaya mujizat Tuhan. Jadi waktu hari Minggu sudah enak. Habis Senin kurang nyaman, Kemis datang lagi saudara. Rencana hari Kemis saya mau ikut. Jadi enggak cukup sekali saudara. Banyak saya temukan ya, sekali didoakan, oh ya sudah berarti saya memang waktunya enggak sembuh kan gitu, langsung enggak datang lagi. Ibu ini tidak menyerah. Hari Minggu didoakan, Kemis datang. Dan tadi videonya itu hari Kemis karena Minggu saya enggak bisa rekam. Nah hari Kemis datang, lanjut, dicepatkan lagi screenshot yang selanjutnya.
Nah, Paus, saya doakan selamat pagi Pastor, hari Senin saudara. Jadi itu Kamis, November ya. Puji Tuhan setelah didoakan 2 kali. Sekarang lambung saya betul-betul sudah sembuh. Semua karena kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan yang selalu nyata buat anak-anaknya yang percaya kepadanya. Wow, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow. Siapa yang percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur? Boleh lambaikan tangan. Siapa yang percaya dengan bersukaria ada obat yang manjur? Boleh lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya. Saudara, kunci kita ngalami mujizat Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amen. Hati yang bersukaria adalah obat yang manjur. Saudara lihat, minggu datang, Senin masih rasa tidak nyaman, datang lagi Kemisnya. Saya sering banyak temukan ya, sekali enggak udah langsung enggak datang lagi. Tuhan bisa bekerja juga 2 kali, Tuhan bisa bekerja 3 kali, Tuhan bisa bekerja 4 kali. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada yang harus nunggu 12 tahun, ada yang harus nunggu 38 tahun, ada yang 4 hari, ada yang langsung. Nah semua Tuhan yang bekerja. Saya cuma manusia biasa, saya cuma hamba Tuhan, saya hambanya saja, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Selanjutnya saudara, saya mau saksikan kemarin hari Jumat kita ada KKR Natal Yes Kids ya. Jadi untuk anak-anak usia 0 sampai 10 tahun saudara. Dan waktu saya berangkat ke gereja, saya doa sama Tuhan, saya perenungan dengan Tuhan dan Tuhan minta kepada saya untuk adakan altar call khusus untuk yang sakit. Biasanya kan saya doakan yang sakit untuk orang dewasa, betul ya? Untuk orang besar, untuk orang gede-gede. Tapi kali ini untuk anak-anak kecil. Dan ada satu anak usianya mungkin ya tafsiran saya 8 atau 9 tahun. Namanya Matthew. Dia bilang, Kak Yoel jari saya kok ditekuk ini sakit Kak Yoel. Udahlah agak sekian lama sakit. Saya minta ayo doa yuk. Saya doa. Tiba-tiba dia melek saudara. Sekali lagi. Iman disertai perbuatan, dia coba. Loh kaget, nanti saudara bisa lihat ekspresinya. Loh kok gak sakit ya? Kita lihat sama-sama, jari-jari yang disembuhkan. Saudara lihat ya, doanya sungguh-sungguh betul. Nah, lihat ekspresinya saudara. Loh, udah gak sakit dia coba. Saya langsung minta bersaksi saudara. Boleh minta mikrofon. Minta mikrofon. Wow, dahsyat ya. Ada yang mengalami kesembuhan. Matthew ya? Puji Tuhan. Tak tolong. Namanya siapa? Matthew, sebelumnya apa yang dirasakan, terus setelahnya apa yang dialami sekarang? Tangannya sudah sembuh. Tangannya sebelumnya sakit. Coba ditunjukkan ke kamera. Tadi kalau dilipat sakit ya. Tapi sekarang coba kalau dilipat sakit enggak? Tidak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Haleluya, haleluya. Kasih ya, Tuhan berkati Matthew. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Iman seorang anak pun sanggup saudara. Maka firman Tuhan berkata kan, iman sebesar biji sesawi sanggup mindahkan gunung. Seringkali kita percaya cuma 50%. Lihat, seorang anak pun 100% terjadi mujizat, terjadi pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau lanjut ke saksian berikutnya saudara. Tadi pagi saya dapat kemarin malam lebih tepatnya.
Saya biasa kan tantang ya. Siapa yang mengalami kesembuhan angkat tangan? Nah, nggak pada angkat tangan, malu-malu gitu ya. Saya heran kenapa kok malu-malu, apalagi bangun rumah kan malu-malu ya. Malu-malu gitu kan. Kenapa malu bersaksi? Selalu kalau saya tanya nggak ada angkat tangan, tapi nanti WA. Tapi nanti Instagram saya, Pak tadi saya ngalami gini-gini, ngapain malu? Saudara bersaksi, saudara itu nggak pamer loh ya, itu nggak pamer. Tapi saudara mau tunjukkan kepada orang, Yesus itu sanggup, Yesus itu mampu untuk bisa menolong saudara dan saya. Nah kemarin malam saya dapat kesaksian dari seorang yang bernama Eben. Tapi bukan Eben ini, beda lagi ya. Dari Eben, boleh ditampilkan screenshotnya saya akan bacakan. Selamat malam Pak Yoel, mohon maaf mengganggu waktunya kemarin malam. Izin saya merupakan salah satu jemaat yang merasakan mujizat Tuhan jauh-jauh hari, tapi baru berani bersaksi saudara. Karena kemarin saya tantang untuk bersaksi. Jadi singkat cerita, mohon maaf jika saya egois dan baru ingin menyampaikan saat ini. Saya sudah izin untuk ditampilkan ya. Setahun yang lalu, tepat di bulan Desember, saya mengalami cedera lutut ACL atau ACL. Robekan pada ligamen yang menghubungkan antara tulang paha dan tulang kering. Pasca pertandingan olahraga. Saya yakin teman-teman olahraga tahu betapa serius cedera ini. Sudah divonis dokter kemungkinan besar harus melakukan operasi. Ketika dicek manual saja saat lutut saya diangkat antara tulang paha dan tulang kering tidak sinkron. Tulang kering tidak terangkat ketika tulang paha terangkat. Jadi gak nyambung sudah, dislokasi kalau bahasa lainnya. Hal tersebut menandakan bahwasanya terjadi robek putus dalam ligamen penghubung. Sebagai informasi, ligamen tidak bisa sembuh. Secara ilmu medis gak bisa sembuh, lanjut. Harus dilakukan cangkok menggantikan ligamen yang rusak. Operasi ACL juga biayanya tidak murah, 150-200 juta. Hanya tindakan belum biaya menginap MRI dan butuh waktu pemulihan selama 1 tahun. Selama sebulan saya tidak bisa nekuk kaki, hanya bisa terbaring di kasur sambil menunggu lutut saya mengempis bengkaknya untuk melakukan MRI. Sebulan penuh saya berharap kepada Tuhan berdoa, namun di sisi lain saya pun terkadang ragu, betul nggak Tuhan bisa nolong saya? Masih ada nggak mujizat dalam kesehatan? Kan banyak yang meragukan toh, wah udah nggak terjadi. Ya terserah ya nggak percaya. Tapi kalau saya percaya sampai detik ini masih terjadi. Namun saya selalu diyakinkan oleh keluarga sekitar untuk datang ke gereja. Lalu Bapak Gembala mendapatkan saya duduk di kursi paling belakang, pintu masuk karena saya tidak bisa berjalan terlalu lama. Lanjut, akhirnya Bapak Gembala mendoakan saya sangat tersentuh karena saya masih anak muda, tidak pernah aktif, tapi beliau mendoakan dan menyemangati saya seperti anak sendiri. Iman pun tumbuh dan akhirnya saya tetap semangat menjalani hari-hari walau sebenarnya lelah dan stres. Singkat cerita, setelah sebulan beristirahat saya akhirnya MRI, hasil MRI baru keluar setelah 3 hari pasca pemeriksaan. Dalam menunggu hasil saya selalu berdoa dan yakin bisa angkat cedera ini, Tuhan bisa angkat cedera ini. Iman tersebut pun tidak berakhir sia-sia, dokter yang melakukan MRI pun lanjut. Dokter yang melakukan MRI pun bingung. Kok nggak ada tanda-tanda ACL-nya? Hilang saudara. Melalui hasil MRI seperti yang saya laporkan pasca pemeriksaan pertama, dalam artian lutut saya sehat tanpa cedera apapun saudara. Sejak saat itu saya meyakini Tuhan ada dalam saya dan terjadi perubahan besar dalam hidup saya. Segala aktivitas rencana dalam hidup saya serahkan dalam Tuhan, di mana saya selalu dibuat heran ketika saya minta satu hal, Tuhan berikan lebih, dan semoga kesaksian ini bisa bagi banyak orang. Ya, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pak, itu kan chat, mana buktinya? Kita mau lihat supaya percaya. Kita lihat kasih bukti, lanjut slide berikutnya. Posisi awal, 1 Desember kakinya ngangkat gak bisa nekuk. 23 selanjutnya, klik selanjutnya, next, 24 Desember dinyatakan tanpa cedera, bisa berdiri tegak, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Masih kurang buktinya, cek lagi buktinya, next slide, halo, next slide, sudah, next slide, ada slide berikutnya, next slide, ada saya kirim tadi di WhatsApp, nggak masuk, error, baik, ya, saudara, saya tunjuk, mudah-mudahan bisa bantu kamera saya, bisa dibantu.
Jadi saya dikasih bukti saudara, dikasih bukti hasil pemeriksaannya. Kalau tadi kan saudara lihat fotonya, ini bukti pemeriksaannya. Saudara bisa lihat, boleh di zoom coba, bisa enggak kelihatan? Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Bisa? Coba dilihat yang bagian bawahnya, coba di zoom. Bagian yang kesimpulan dari dokternya. Tidak ditemukan fraktur dan kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya masih percaya loh, Tuhan bisa, kan dia ciptakan kita toh, dia bisa kasih kita organ yang baru. Nah tapi masalahnya sekarang, iman tiap orang kan beda-beda. Tantangannya ada di masing-masing sekarang. Dia percaya betul, dia beriman betul, dan terbukti. ACL itu enggak mudah loh saudara. Banyak pemain bola pensiun karena ACL. Dan saudara mau tahu, mudah-mudahan videonya bisa ditayangkan. Orang ini, anak ini apa? Atlet apa? Saya tunjukkan. Nggak bisa ditayangkan ya? Error. Ya. Ini tolong dicek ya. Saudara mau tahu atlet apa? Atlet UFC saudara. Petarung. Kita lihat video. Jadi setelah cedera, hari ini ngapain? Kita lihat videonya. Ya kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi karena cederanya karena bertarung saudara, karena seorang atlet bela diri saudara. ACL-nya putus, ya robek, tapi Tuhan sembuhkan, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara tadi Eben nulis ya di WA-nya, hari-hari dilalui bersama dengan Tuhan. Saudara, supaya kita bisa kuat, kita harus melalui setiap hari dengan Yesus saudara. Saya enggak tahu pergumulan apa yang engkau alami. Eben punya pergumulan yang besar, ACL-nya putus. Ada satu kondisi yang kemungkinan itu enggak bisa kembali dan enggak bisa sembuh. Tapi kan kita punya Tuhan Yesus yang mustahil jadi mungkin. Ada satu lagu lama berkata, hari-hariku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Siapa? Juru selamatku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara mau menang, hadirkan Yesus. Kalau saudara merasa hidupnya gelap, hadirkan Yesus karena Yesus terang dunia. Saya tutup dengan kesaksian terakhir saudara. Saya tampilkan saja dari HP saya, kamera boleh siap. Baru saja sore ini saudara, tadi pagi saya ada di Blitar, saya baru tiba jam 2 di Malang dan jam 3 langsung ke sini. Dan saya tadi pagi dihubungi oleh seorang ibu namanya Ibu Ika. Ya. Ibu Ika berkata bahwa, Pastor tolong dibantu doa suami saya tiba-tiba kakinya bengkak gak bisa jalan, sulit jalan. Karena saya perjalanan, saya enggak bisa, saya hands free jadi saya pakai voice note. Ya, saya rekam suara saya kirim ke Ibu Ika untuk dikirim ke suaminya. Saya berkata sembuh, sehat, mujizat terjadi. Dan kita lihat sama-sama apa yang terjadi baru saja. Ini saya tunjukkan saudara ya. Oh bisa? Oh puji Tuhan. Kemarin sore tiba-tiba bengkak, sakitnya minta ampun. Jadi sakit itu enggak enak saudara. Papa belikan Voltaren enggak ngefek. Belikan obat asam urat masih sakit juga. Mau ke dokter tutup minggu. Asam urat mungkin Pak, kata istrinya.
Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan. Kata suaminya, Papa sudah minum obat asam urat, masih sakit saudara. Ada usaha yang dilakukan. Lanjut slide berikutnya. Lalu menghubungi saya, Shalom, selamat pagi Pastor Yoel. Kadang-kadang ini lucu saudara ya, kadang-kadang saya dipanggil dokter juga ya. Apa kapan saya pakai jubah dokter ya, atau saya harus kuliah dokter ini ya. Kemarin ada yang konsultasi, jadi gini dokter loh, pastor. Ya. Shalom pastor, mohon maaf mengganggu. Tadi baru sampai gereja, saya WA suami lagi bertugas di Jawa Tengah. Karena tiba-tiba kaki kanannya bengkak, minta tolong ya pastor, mohon didoakan untuk mujizat kesembuhan karena Sabtu dan Minggu banyak dokter yang tutup. Tapi saya mengingatkan, Sabtu Minggu dokter tutup, tapi ada satu dokter yang 24 jam kali 7 hari, siapa namanya? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah saudara, akhirnya saudara bisa lihat saya kirim voice note, nggak lama-lama, nggak usah 1 jam, nggak usah 2 jam, nggak usah 3 jam, 30 detik saja. Saya berkata sembuh, dan saya bilang arahkan tangan pada bagian yang sakit kaki kanannya toh, dalam nama Yesus itu sembuh. Lanjut saudara, lanjut lagi. Mohon maaf sebelumnya. Nah, Shalom Pastor Yoel, mohon maaf karena baru selesai ibadah ya tadi. Terima kasih banyak Pastor, kiranya mujizat suami saya Bapak Edi Suwondo, Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Yesus. Dikirim kan ini. Lanjut kita lihat apa yang terjadi saudara. Puji Tuhan jam 2 sore. Setelah mendengar kiriman doa dari Pastor Yoel, saya suruh doa berulang. Puji Tuhan sudah berkurang sakit dan perhatikan, bisa jalan kembali, kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, percaya enggak bahwa mulut kita bisa mendatangkan mujizat, maka harus perkatakan kata-kata yang baik, yang positif. Amen. Saudara dalam pekerjaan mengalami masalah, perkatakan, hari ini boleh ada masalah, tapi aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti ditolong Tuhan. Keluarga saudara mungkin ada masalah, perkatakan, hari ini mungkin ada masalah di keluargaku, tapi aku percaya damai sejahtera, rukun pasti terjadi dalam keluargaku. Saudara hari ini sakit, percaya, aku sembuh dan telah sembuh. Saudara mau tahu nggak kunci iman itu apa? Saudara sudah percaya sembuh walaupun saudara belum melihat itu sembuh, itu iman. Amen. Saya banyak tantang orang ketika saya doakan, coba digerakkan. Ada 2 tipe, ada yang mereka langsung coba gerakkan. Ketika digerakkan, iya Pak, kok langsung enak Pak ya? Kok bisa langsung gerak ya Pak ya, kok bisa ini? Tipe yang pertama, tapi ada yang tipe kedua. Yang ini saudara tolong jangan ditiru. Didoakan, nggak bisa Pak, nggak bisa, nggak mungkin Pak. Ya saya jawab, ya wis jadilah sesuai iman Anda. Kalau Anda sudah bilang nggak bisa, jadilah sesuai dengan apa yang Anda katakan. Maka dari itu, sama-sama mulut mengeluarkan kata-kata, kenapa kita nggak keluarkan kata-kata positif? Kenapa gak kita keluarkan kata-kata firman oleh bilur-bilurnya? Aku telah disembuhkan. Dia berjanji, pasti digenapi, aku mengalami kesembuhan. Gitu saudara. Percaya saudara hari ini yang datang ada masalah, saudara percaya Tuhan Yesus sanggup tolong saudara dan saya? Boleh lambaikan tangan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya boleh minta Vito standby, lampu boleh dipadamkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara, hari ini saya akan adakan altar call, ya. Saya rasa beberapa minggu lalu saya coba untuk saudara tidak maju, tapi saya perlu bantu untuk saudara. Terkadang ada perlu dibantu untuk dibantu dinaikkan imannya, begitu. Jadi sebentar saya akan adakan altar call, nanti saudara maju dan saya mau katakan karena setelah ibadah mujizat, saya ada agenda lanjutan. Saya setelah amin doa berkat, saya akan langsung pergi karena ada pelayanan selanjutnya. Jadi saya minta tolong di altar call maju-maju ya, jangan nunggu selesai ibadah. Saya sering temukan kadang-kadang sudah datang di kursi, tapi enggak mau maju. Malu aku loh, ngapain malu? Sungkan, ngapain sungkan? Saudara, saya mau katakan ya, bagi saya, saudara maju enggak maju, enggak ada untung rugi buat saya. Tapi kalau saudara maju ngalami yang untung siapa? Saudara, bukan saya. Yang alami sembuh siapa? Saudara. Yang alami pertolongan siapa? Saudara. Karena saya panggilan, karena saya hamba Tuhan. Maka ya orang maju gak maju tetap saya melayani. Orang terima gak terima tetap saya melayani. Orang percaya gak percaya tetap saya melayani. Jadi hari ini saudara nanti altar call saya adakan. Sebentar lagi saya mau bawa saudara dalam hadirat Tuhan. Nanti saya adakan altar call, saya buka altar. Nanti saudara bisa isi ruang-ruang yang kosong.
minta tolong maju jangan nunggu setelah ibadah, karena setelah amin saya akan langsung lari cepat-cepat karena ada jadwal pelayanan selanjutnya jam 5 sore. Jadi saya minta tolong sekarang kalau saudara mau maju, apapun pergumulan saudara, gak harus sakit jasmani. Mungkin saudara ada ngalami pergumulan dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara. Mungkin saudara merasa ada rancangan jahat, ada lain sebagainya. Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, nanti tahun depan saya juga akan mendidik jemaat supaya saudara gak usah takut-takut lagi dengan kuasa gelap. Pak, rumah saya sepertinya ada setan. Wale. Saya akan ajar untuk saudara doa sendiri, gak perlu saya datang. Saudara bisa usir dalam nama Yesus. Karena saudara diberi kuasa, yang percaya katakan amin. Amin. Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Yang percaya dalam nama Yesus memperoleh kuasa. Nah pertanyaannya saudara sekarang percaya gak sama Tuhan Yesus? Apa yang saya lakukan hari ini? Karena saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu, Tuhan Yesus sanggup. Ya. Dan hari ini saya percaya biar kita larut dalam hadirat Tuhan, kita tetap rindu ingin tetap di sini menikmati bait Tuhan.